Haleluya, silakan duduk. Kita lebih dari pemenang, amin. Mau bersaksi bagi Tuhan, dipersilakan. Kita mau lihat yang diberkati Tuhan. Ada yang mau bersaksi untuk Tuhan? Silakan. Bruno Pak? Ada yang mau bersaksi untuk Tuhan? Ya. Selamat pagi semuanya, Salam. Haleluya, saya yakin dan percaya hari ini semuanya diberkati Tuhan ya. Tidak begitu juga dengan saya sendiri, hari ini sangat diberkati Tuhan. Saya masih diberi kesempatan untuk menikmati hadirat Tuhan. Saya masih diberi kesempatan untuk menikmati indahnya persekutuan ibadah pagi hari ini. Suatu ucapan syukur bagi saya sampai saat ini. Saya masih dilawan Tuhan, tidak ada satupun kekurangan dari saya. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Terlebih dahulu, saya juga bersyukur kepada Tuhan buat penyertaan Tuhan buat anak dan istri saya yang berada di luar sana. Juga sampai sekarang pun, di dalam masa penantian yang luar biasa ini, Tuhan selalu menguatkan kami, Tuhan selalu memimpin kami. Juga apapun itu, lebih-lebih saya selalu berdoa buat jemaat Tuhan yang berada di Lapas Kembang Kuning ini untuk tetap senantiasa kuat di dalam Tuhan dan tidak akan pernah meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Terima kasih buat Tuhan. Selalu saya berdoa untuk kita semua, khususnya warga ujung bumi ini, agar jemaat Tuhan semakin diperkuat lagi iman kita untuk tetap menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih buat Tuhan Yesus. Sekali lagi beri sorak-sorai. Saya mau pujikanlah itu pujian. Lagunya Chris Epipani itu. Tak sekalipun sampai ke kita semua yang berada di tempat ini melihat tangan Tuhan bekerja atas setiap hidup kita. Terima kasih. Tampilkan ya. Sekalipun melupakanku tentang dulu, ku tak pernah sendiri. Kau tak tinggalkanku. Sekali lagi. Tak sekalipun melupakanmu, bahwa untuk melangkahku. Kau tak pernah sendiri. Takkan pernah sendiri kita. Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku bertamu di jagat sama-sama dengan segenap hati kita melihat karena pernah menyerah dan tak akan pernah menyerah kita sampai Tuhan melihat setiap tangan Tuhan bekerja. Amin. Sekalipun tak pernah sendiri.
Kau tak tinggalkan tak Terima kasih memberkati. Terima kasih Mas Nova untuk kesaksiannya dan pujiannya yang menguatkan kita juga setiap tempat ini ya. Beliau akan bebas tak lama lagi jika Tuhan izinkan beberapa bulan ke depan ini akan pulang. Tetap percaya, tetap mengandalkan Tuhan, amin. Mungkin dari keluarga Kerajaan Sorga ada mau bersaksi Ibu? Silakan Bu Anggoro. Ya, Baik, silakan Bu. terima kasih atas waktunya Bu Ana, teman-teman semua yang ada di lapas ataupun yang ada di Zoom. Shalom, selamat pagi. Terima kasih ya atas kesempatannya. Pada pagi hari ini saya akan memberikan kesaksian mengenai perjalanan hidup saya yang akhir-akhir ini banyak dibantu ya sama Tuhan. Ya karena saya rutin ya mengikuti setiap hari Bu Ana share renungan, terus Zoom. Ada beberapa firman yang kalau Bu Ana bilang kan amin, percaya bahwa firman Tuhan itu hanya ya dan amin. Nah, yang saya pegang itu firman Tuhan yang luar biasa itu ada di Ulangan 28 itu yang ada yang kata-katanya dari Tuhan itu baik-baiklah mendengar suara Tuhan. Segalanya itu akan terpenuhi, lumbungmu akan diberkati, terus orang itu kamu tidak akan berhutang, bahkan orang lain yang hanya berhutang kepadamu itu benar-benar saya pegang dan luar biasa gitu loh. Ya suami saya kan bekerja kemarin-kemarin dulu sebelum saya imani Ulangan 28 itu, apa yang dikasih suami saya itu ya kayak air mengalir aja, hilang, cepat habis, kurang. Padahal ya mungkin Bu Ana tahu ya, lumayan lah ya bisa gaji suami, tapi gitu selalu kurang, selalu kayaknya apa ya, terlalu apa ya, kayak boros juga enggak loh, saya tuh enggak seneng juga barang-barang apa tuh enggak, saya apa adanya juga gitu. Tapi begitu saya mengimani Ulangan 28 itu ternyata benar-benar saya merasakan ini 3 atau 4 bulan kebelakangan ini ya ada aja loh gitu Bapak Ibu. Ya kayak kemarin itu suami saya kan habis dinas di Jakarta 1 minggu. Saya kan biasa ikut gitu, karena anak saya yang kecil itu sekolah homeschooling, jadi bisa kemana-mana ikut. Nah kan otomatis kalau ikut itu kan suami saya siangnya pasti kerja, ya saya hanya di hotel sama anak saya, otomatis kan pengeluaran lebih banyak ya, karena saya tidak masak, harus beli makan siang segala macam. Pulang suami saya nanya, habis berapa kemarin di Jakarta selama 1 minggu? Saya bilang sekian Pak, diganti sama suami saya kan ya, diganti itu 2 kali lipat. Saya heran, biasa suami saya tuh nggak pernah kayak gitu loh, ngasihnya tuh pas-pas. Saya bilang, Pak, kok tumben banyak? Nggak apa-apa, suami saya bilang gitu dah. Terus besoknya pulang kerja, udah balik ya, udah pulang ke Lampung itu, pulang kerja tuh suami saya juga meluk saya loh. Saya tuh jarang loh dipeluk suami saya. Suami saya meluk saya, Mah, tahu nggak kemarin tuh uangku tuh udah tak serahin kamu semua lah, habis loh. Ya maksudnya tinggal sedikit. Tahu-tahu Mah ada notifikasi
ada rezeki loh mah datang, ada berkat dari Tuhan. Ini pasti doamu mah, doamu luar biasa. Padahal saya tuh maksudnya nggak pernah ya sama suami saya, aku doain kamu loh, enggak, saya nggak pernah, saya tulus aja biasa. Tiap pagi ya bangun sebisa mungkin pagi jam 3, kadang jam 4 itu doain suami saya, anak-anak saya. Dan nggak cuma itu, suami saya bilang, terus kan ada penilaian ya untuk pekerja itu SMK. Suami saya tuh udah nothing tulus lah, nilainya nggak semua hijau, katanya ada kuningnya, udahlah. Tahu-tahu WP-nya itu bilang, selamat ya mas. Suami saya digituin, loh selamat kenapa pak? Nilaimu bagus, dikasih Ibu Pinbil bagus. Suami saya heran, nah masa sih dilihat, ya bener loh. Suami saya sampai ini nih kamu mas. Suami saya tuh bisa bilang gitu, saya tuh pada kok terharu ya, tapi saya nggak mau sombong gitu loh. Mungkin pas Tuhan aja, maksudnya ya nggak mau karena saya lah, saya pengen suami juga doa sendiri gitu loh. Dikasih nilainya tuh bagus, sampai suaminya bilang, mah berarti saya ini 3 kali berturut-turut nilainya bagus. Semoga ya di sini kita bisa pindah deket dengan anak-anak, deket orang tua, karena kita masih di luar Jawa kan. Jadi benar-benar yang diajarkan Bu Ana Mazmur 1-3 yang mengenai jangan berkumpul dengan pencemooh, terus renungkanlah firman Tuhan, Taurat Tuhan siang dan malam, apa yang kamu lakukan akan berhasil, itu benar-benar saya pegang. Jadi saya tuh sampai firman Tuhan yang saya suka kayak Mazmur 1 itu, terus Mazmur 24 ulangan tuh saya rekam loh, suara saya tuh saya rekam. Terus kalau saya habis doa itu kadang selesai jam 4, nunggu kan saya mulai aktivitas jam 5 ya, bikin sarapan segala macam mulai jam 5. Dan antara jam 4 sama jam 5 ini kadang ngapain tuh saya dengerin, saya sambil tiduran tuh saya dengerin suara saya sendiri tuh, saya renung-renungkan. Bener ya, Tuhan itu luar biasa gitu loh. Di saat kita yakin dan percaya, bener deh teman-teman mungkin di LP atau semua, waktu sama Tuhan itu yang sekarang ini teman-teman di LP mungkin banyak sekali ya waktu luang, bener deh dibaca, direnungkan. Karena waktu Desember kemarin itu saya banyak sekali kegiatan, itu kegiatan gereja ya, yang ke panti asuhan, yang bakso segala macam, itu saya kadang merasa padahal ini saya mengerjakan pekerjaan Tuhan, tapi ada satu hal yang kayak pengen loh di rumah saja duduk baca firman santai-santai, apa dengerin lagu-lagu rohani, rindu loh teman-teman di LP. Bener deh, nikmati sekarang di LP ini yang jauh dari keramaian, bacalah firman Tuhan, direnungkan, karena nanti kalau mungkin sudah keluar banyak kegiatan itu bisa loh lupa. Demikian mungkin kesaksian saya. Bentar, satu lagi yang sehari-hari lah ya. Misalnya saya nyetir, saya tahu jalan sana tuh perempatan itu macetnya bukan main, saya dari jarak 20 meter dia lihat, aduh macet sekali. Tahu nggak, tiba-tiba saya tuh hanya begini, Tuhan lancarkan Tuhan, saya mau cepet sampai. Saya lewat di perempatan itu kan jalannya tanjakan, bisa-bisanya sepi loh, nggak ada yang lewat kecuali saya, coba bayangin. Jadi kalau kita tuh deket sama Tuhan, apa yang kita minta tuh dikasih loh teman-teman semua. Saya mau saksian sama teman-teman, minta aja sama Tuhan, hati kita bersih, supaya kita bisa naik ke gunung Tuhan yang Mazmur 24 itu. Jadi apapun yang kita minta tuh pasti dikasih sama Tuhan. Demikian Tuhan, demikian teman-teman kesaksian saya, semoga bisa memberkati teman-teman semua. Terima kasih, selamat pagi, shalom. Terima kasih Ibu Ati Anggoro untuk kesaksiannya. Firman Tuhan katakan, diberkati loh yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Terima kasih. Masih ada? Ibu? Nggak ada? Ya, oke, kita siapkan hati kita mau dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Ana. Firman jadi manusia. Manusia dia di antara kita, ada berat bagi manusia, engkau datang
bagi kepunyaanmu. Dari manusia yang di antara kita ada hidup bagi manusia, engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus kan setiap jalan jadi manusia, ia di antara kita ada hidup bagi manusia, engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus kan selamaku, bagi setiap jalan, kalau itu bagi setiap jalan. Silakan Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih buat pagi hari ini. Kami boleh berkumpul bersama dengan keluarga besar kami di Lapas Nusa Kambangan, Tuhan, Kembang Kuning, Gereja Kembang Kuning. Terima kasih Bapak di surga. Kami mengucap syukur untuk setiap nafas yang Kau berikan atas hidup kami, sehingga kami makin hari makin mengenal Engkau. Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan untuk kenal Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih untuk setiap 24 jam waktu yang masih Engkau sediakan atas kehidupan kami. Kami mau menghargai, kami mau menghormati setiap waktu pemberian-Mu. Dan hari ini Tuhan, kami rindu untuk belajar kebenaran firman-Mu kembali. Singkapkan ya Tuhan yang terselubung, agar kami mengalami kebaikan-Mu, mengalami semua penyediaan yang memang sudah Engkau sediakan atas kehidupan kami. Mari Tuhan, ambil alih atas acara ini. Roh Kudus, penuhi setiap kami, ambil alih setiap ruangan demi ruangan. Rumah kami masing-masing, ataupun di gereja, di lapas Tuhan, Engkau mengurapi, ambil alih Tuhan. Dan kami mengikat setiap pekerjaan kuasa kegelapan yang hendak mencuri firman dan menyelewengkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Silakan duduk. Oke. Ya. Terima kasih buat hari ini. Saya baru tadi malam ya dihubungi dari pihak lapas untuk sharing firman, ya. Dan hari ini Tuhan kasih kita judul yaitu mengenakan Yesus. Nah, sebelum kita masuk kepada topik hari ini, Tuhan itu tadi pagi berbicara begini. Ada begitu banyak anak-anak di lapas yang tidak mau menghargai waktu yang memang ini adalah waktu-waktu emas di mana engkau itu bertemu dengan Tuhan. Ada yang masih pahit dan masih kecewa dengan kondisi yang engkau sedang alami, ya. Tetapi hari ini Tuhan itu berkata begini, entah engkau mendapatkan 7 tahun di dalam kurungan atau 5 tahun atau 2 tahun, seberapa waktu yang harus engkau alami di tempat ini. Ini adalah waktu emas. Ya, sekali lagi, ini adalah waktu emas,
waktu yang sangat berharga di mana Tuhan akan mengajari banyak hal tentang dimensi ilahi, tentang hal-hal rohani. Supaya apa? Waktu engkau keluar dari lapas, engkau sudah mendapatkan kunci-kunci, mendapatkan keberhasilan sesuai pola kerajaan surga, bukan pakai cara dunia. Cara dunia engkau sudah mengalaminya, engkau sudah mempraktekannya, dan ujung-ujungnya adalah kegagalan. Itu cara dunia, ya. Dan adalah baik ketika engkau hari ini berada di lapas ini, Tuhan sedang mengajari sesuatu yang ilahi, memakai cara kerajaan surga. Amin ya. Dan mari percaya dan sepakat dengan Tuhan. Ya, sepakat aja dengan Tuhan. Jangan ada yang marah dan jangan ada yang hatimu masih pahit, masih kesal, masih bingung. Dan tolong untuk yang mau keluar, yang sebentar lagi mau keluar, tolong catat nomor handphone kami yang ada di KKS ya. Handphonenya siapa aja, entah ibu nanti chattingan dengan Bu Dr. Novi, entah nomor handphone saya. Hubungi kami ketika kalian keluar. Dan kami siap untuk mendampingi terus hidup di dalam kebenaran firman dan mengalami Tuhan nyata. Ya. Nah, hari ini kita dikasih Tuhan itu judul mengenakan Yesus ya. Kita baca dulu di Kejadian 27 ayat 1 sampai 19. Kejadian 27 ayat 1 sampai 19 tidak usah dibaca semuanya ya. Itu judulnya Yakub diberkati Iskak sebagai anak sulung. Masih ingat semuanya? Cerita tentang Yakub mendapatkan berkat anak sulung ya. Enggak usah dibaca. Nanti engkau baca dan pelajari sendiri. Saya akan singkat saja poin-poinnya, cara mendapatkan berkat dari Bapa. Ya. Tidak harus engkau sekolah S1, S2, S3, sekolah teologi, sekolah apapun. Engkau enggak harus seperti itu. Cara mendapatkan berkat dari Bapa, cukup engkau ngerti pewahyuan firman yang hari ini akan saya sampaikan. Keren kan? Cukup engkau ngerti pewahyuan firman yang hari ini saya sampaikan. Jadi tolong jangan ada yang ngantuk. Tolong jangan ada yang mondar-mandir, jangan ada yang nggak fokus. Kamu akan kehilangan banyak hal kalau kamu nggak fokus ya. Dalam budaya Ibrani kuno, sang ayah akan mewariskan kepada putra sulungnya hak kesulungan dan berkat khusus. Itu budaya Ibrani kuno. Ya, hak kesulungan itu tidak hanya mencakup warisan dari harta materi ayah yang terbaik dan terbesar, tapi juga impartasi rohani. Ya, impartasi rohani. Berkat berupa pernyataan keberhasilan, ucapan dari ayah tentang keberhasilan. Itu impartasi rohani. Ya, apa yang keluar dari ayahnya kepada anak sulungnya itu sungguh-sungguh sangat berharga. Nah, ayah akan memperkatakan hal-hal yang baik, hal-hal yang berkat, hal-hal yang positif tentang sesuatu yang dia harus wariskan kepada putra sulungnya. Di sini paham ya? Kenapa ini jadi rebutan oleh Yakub dan Esau. Esau menganggap hak kesulungan itu remeh. Ya, meremehkan hak kesulungan, dia mengabaikan. Contohnya seperti banyak orang. Saya nggak hanya ngomong yang di gereja ujung bumi Lapas Kembang Kuning ya. Orang di luar sana banyak sekali yang meremehkan hal-hal seperti ini. Meremehkan apa? Hak kesulungan. Ya. Jangan berkata, Bu, saya bukan anak sulung. Dengarkan dulu baik-baik apa yang akan saya sampaikan. Dengarkan dulu baik-baik ya. Nah, menerima berkat ini adalah salah satu waktu yang terpenting di dalam kehidupan seorang putra sulung. Nah, Kejadian 25 ayat 29 sampai 34
tercatat di dalam Alkitab, Yakub berhasil mendapatkan hak kesulungan dari pemiliknya. Dengan apa? Ditukar dengan apa? Nah, bubur kacang merah, karena waktu itu Esau sangat kelaparan, lagi capek, ya. Dia tukar itu hak kesulungan. Ya. Nah, Kejadian 27 ayat 28 sampai dengan 29. Saya bacakan aja ya, karena supaya kedengaran semuanya, yang Zoom juga mendengar. Kejadian 27 ayat 28 sampai 29. Saya bacakan, Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Itu suatu ucapan, ya. Ini kan berkatnya keluar dari mulutnya Iska, toh bukan secara fisik dia diberkati lewat benda-benda, barang-barang, no. Tetapi apa yang dia ucapkan dari ayahnya kepada orang yang berhak mendapatkan berkat kesulungan. Jadi sampai di sini engkau harus paham dulu. Ini bukan soal materi, tetapi ini apa yang keluar dari mulut bapaknya. Oke. Mengapa Yakub menerima berkat itu? Ya, kenapa Yakub menerima berkat kesulungan? Karena ia mengenakan pakaian kakaknya. Tangkap ini. Mengapa Yakub menerima berkat kesulungan? Karena ia mengenakan pakaian kakaknya. Lewat apa? Yang dikerjakan oleh mamahnya, toh? Kamu pura-pura menjadi Esau. Aku akan pakaikan kamu bulu-bulu supaya engkau sepertinya Esau. Ya. Yakub mengenakan pakaian kakaknya. Nah, meskipun Yakub memperoleh berkat melalui cara-cara tipuan, saya percaya itu adalah simbol dari kisah tentang apa yang terjadi ketika kita mengenakan hidup kita di dalam Yesus Kristus. Kita mengenakan Yesus. Kita mengenakan kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Sampai di sini, Pak. Amin, Bu. Saya kasih poin-poinnya. Kalian harus cerdas secara rohani menangkapnya. Untuk bacaannya, kalian bisa membaca semua detail. Tapi poin-poinnya saya berikan kepadamu. Yakub mendapatkan berkat kesulungan karena dia mengenakan pakaian kakaknya. Saya, kalian semuanya adalah seperti Yakub. Ya toh? Tukang tipu, tukang sakit hati, tukang manipulasi. Iya enggak? Iya, betul. Betul. Oleh karena itu engkau ada di sini. Engkau tukang main manipulasi, tukang bohong. Sama. Saya dulu juga tukang seperti itu. Sakit hati, iri hati, ya, kehidupan yang manusiawi. Saya belum mengenakan pakaian Kristus waktu itu, sehingga hidup saya depresi. Nah, tetapi setelah perenungan firman yang saya masukkan di dalam pikiran saya mendapatkan hikmat yang dari Tuhan, terus saya disiplinkan. Oh, kok saya sama ya kayak Yakub ya? Saya ternyata bisa mendapatkan berkat hak kesulungan karena saya mengenakan pakaian terbaik dari Yesus, yaitu kebenarannya. Apa? Ya.
Jadi waktu Bapa di surga melihat saya, itu bukan melihat saya lagi, tapi dia mencium baunya Yesus. Wow, dia mencium jubahnya Yesus atas saya. Di sini tangan. Tapi saya harus mengenakan Yesus loh. Ada begitu banyak orang yang sedang depresi. Dia sudah belajar firman. Aku udah mulai berdoa. Aku mulai sudah baca firman. Tapi kenapa? Begitu terus yang saya dengar dari mereka. Karena mereka belum mendapatkan yang ini loh yang belum ditangkap. Ya, yang belum ditangkap apa? Mengenakan Yesus atau mengenakan kebenaran. Apa itu kebenaran? Apa itu kebenaran? Firman Tuhan. Ya, Yohanes 17 ayat 17, firman Tuhan adalah kebenaran. Yesus mengatakan apa? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Berarti Yesus itu kebenaran toh? Pakailah kebenarannya Yesus. Jangan pakai kebenaranmu sendiri. Orang yang terus protes, aku sudah doa, aku sudah belajar firman, aku sudah puasa, aku sudah. Tapi kenapa? Kenapa saya masih belum mendapatkan berkat? Kenapa saya masih belum mendapatkan mujizat? Mengenakan Kristus atau mengenakan kebenaran itu bukan hal-hal yang secara agamawi. Engkau sudah belajar firman, ya, engkau sudah setiap hari sehari 2 kali masuk ke gereja, tetapi kelakuanmu tidak berubah. Jiwamu masih pakai jiwa yang lama, pikiranmu masih pakai cara pikir yang lama, hatimu masih pahit, masih ada duri-duri, masih ada kecewa. Tapi kamu baca firman, ya baik itu, bagus. Tapi engkau belum memahami yang namanya mengenakan Yesus. Mengenakan Yesus itu artinya begini, ya. Di dalam kata Yunani, kata mengenakan itu adalah istilahnya endio, yaitu secara harafiah berarti tenggelam ke dalam. Tenggelam ke dalam. Mengenakan, memakai baju untuk dirinya sendiri, tetapi bukan bajunya dia sendiri, tetapi bajunya Yesus Kristus. Apa itu? Kebenaran. Kebenaran itu apa? Firman Tuhan. Ya. Dan jika Yakob memakai pakaiannya sendiri, ya, bukan pakaiannya Esau, ketika ia pergi menemui Ishak, dia tidak akan menerima berkat kesulungan itu. Sama halnya pakaian kita hasil dari perbuatan kita sendiri. Ya, manusia kita itu tidak cukup untuk memposisikan kita mendapatkan berkat kekal dari Bapa. Nah, dengan iman seharusnya kita mengenakan Yesus Kristus. Kita harus tenggelam ke dalam kebenarannya, bukan kebenaran kita sendiri. Ishak mengira Yakub itu sebagai Esau dan melepaskan berkat itu tanpa syarat. Kita berada di dalam situasi yang sama. Allah masih mengasihi kita ketika kita jatuh di dalam dosa, ya. Allah itu tetap mengasihi kita walaupun kita ini jatuh bangun di dalam dosa. Nah, waktu engkau jatuh di dalam dosa, secara rohani engkau mengalami yang namanya kematian. Tetapi ketika engkau mengenakan Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tenggelam di dalam seluruh kebenarannya, ya, engkau memiliki keterhubungan kembali dengan Bapa.
hubungan yang benar dengan Bapa. Ketika engkau datang menghadap Bapa, engkau kan sudah mengenakan Yesus. Bapamu mencium bajunya Yesus. Sampai di sini, Pak. Bajumu. Bukan kelakuanmu, bukan setiap perbuatan-perbuatanmu yang Bapa nggak tahan menciumnya, karena itu kekejian di hadapan Tuhan. Di hadapan Bapa, engkau butuh dibenarkan, engkau butuh diampuni, engkau butuh disatukan kembali dengan Bapa. Cuman satu caranya engkau terhubung kembali dengan Bapa, lewat mengenakan Yesus. Engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kebenarannya yaitu firman harus tenggelam di dalam seluruh hidupmu. Engkau tidak bisa lagi yang namanya memakai pikiran dan kebenaranmu sendiri. Itulah kenapa banyak orang, anak-anak Tuhan, depresi. Kenapa? Pakaiannya masih pakaiannya sendiri. Masih pakaiannya Yakub. Masih pakaianmu sendiri. Masih pola pikirmu sendiri. Masih gaya hidupmu sendiri. Kamu mesti butuh memakai pakaiannya Kristus, yaitu kebenarannya. Ya. Jadi mari kita mulai memakai jubahnya Kristus, yaitu firman Tuhan, yaitu kebenaran Tuhan, menjadi jubah kita, menjadi pakaian kita, dan melalui darahnya yang tercurah, yang telah dikerjakan di atas kayu salib, it is done, semuanya sudah selesai. Dosamu sudah diampuni. Kutuk di dalam hidupmu sudah selesai di atas kayu salib. Jika kamu percaya. Tapi jika engkau berkata, apa masih ya? Apa iya ya? Apa sudah selesai ya? Artinya engkau masih ragu-ragu, enggak ada iman. Nah, engkau mesti berkata, di atas kayu salib, semua kutuk kegagalan dalam hidupku, kutuk kebangkrutan, kutuk kemiskinan, kutuk sakit penyakit, sudah selesai atas hidupku. Sebab ada darah Yesus yang menyelesaikannya di atas kayu salib. Dan hari ini aku mengenakan pakaian Kristus. Ya, waktu engkau menghadap Bapa, waktu engkau doa, engkau kenakan pakaian Kristus. Bapa, putramu yang tunggal sudah menebus aku. Darah putramu sudah mengampuni setiap dosa pelanggaran. Bapak, aku memakai pakaian putramu, datang menghadapmu. Itulah kunci bagaimana engkau terhubung dengan Bapa dan engkau berhak untuk menerima semua berkat-berkat yang memang sudah Bapa sediakan. Roma 8 ayat 17. Silakan dibaca. Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, ya, kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Ya, kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama dengan Dia. Jadi, kita itu anak Allah. Yohanes 1 ayat 12, ketika kita percaya kepada Yesus, kita itu anak Allah. Berhak untuk mendapatkan janji-janjinya. Nah, Yesus Kristus itu adalah kakak sulung kita. Ya, Yesus Kristus itu adalah kakak sulung kita. Maka Yesus mengajari kalau berdoa, panggil Dia Bapa. Sampai sini paham? Kenapa Yesus mengajari doa Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga. Kalau engkau memanggil ayahmu Bapa, sementara ayahmu punya 3 orang,
Berarti kalian kan bersaudara, bukan? Betul nggak? Ya, betul. Yesus mengajarkan kepada kita kalau kita berdoa, panggil dia Bapa. Berarti Yesus saudaramu, bukan? Dia kakak sulungmu. Kita adiknya. Kenakan pakaian kakak sulungmu, yaitu Yesus Kristus. Dan engkau punya akses dengan Bapa dan berhak untuk mendapatkan berkat dari Bapa. Amin, Bu. Bisa ditangkap? Sesuatu yang sederhana. Sebetulnya engkau sudah terlalu sering mendengarnya, tapi bulet pikiranmu. Betul nggak? Betul nggak? Kamu kebanyakan teori. Betul nggak? Hari ini aku kasih kamu kuncinya yang paling praktis, sederhana, tapi tokcer. Ya, tokcer ini. Kenakan pakaian kakak sulungmu, yaitu Yesus Kristus. Yaitu apa? Kebenarannya. Pikiranmu, hatimu, tenggelamkan dalam kebenarannya. Bu Anggoro tadi sudah sampaikan. Bener loh. Ketika Mazmur 1 ayat 1-3, itu saya nggak mau duduk dengan pencemooh, tukang-tukang yang gosip-gosip, yang omongannya negatif-negatif. No, saya suka duduk dengan orang-orang yang kesukaannya firman Tuhan. Saya renungkan firman Tuhan. Bagaimana ya, saya nggak punya tetangga yang sukanya, hobinya merenungkan firman Tuhan. Nggak kekurangan ide. Dia bikin voice note sendiri, rekaman suaranya sendiri tentang firman Tuhan. Dia dengarkan sambil masak, dia dengarkan sambil tiduran, dia dengarkan sambil ngepel. Nah itu kan berarti duduk dengan orang yang suka. Kesukaannya adalah firman Tuhan. Maka hidupnya akan berhasil. Maka dia akan diberkati. Caranya cuma gitu. Gampang nggak? Jangan punya banyak alasan. Bu, sekeliling saya omongannya negatif terus. Saya berada di sel yang orang-orangnya negatif terus. Jangan kurang akal. Ucapkan, hafalkan firman. Di sel kan punya Alkitab satu-satu toh? Ya. Itu aja yang mbak Uma-Umi ke Uma-Umi. Tahu Uma-Umi? Dermimil, ucap firman, ngobrol. Kowe kok ngomong sendiri ngapain sih kayak orang gila? Biarin, kayak aku memang harus gila. Kalau kamu belum gila dan mati-matian dan belum habis-habisan dengan Tuhan, itu belum nyantol dengan Bapamu di surga. Saya itu harus seperti orang gila, Uma-Umi sendiri. Ya kalau saya tuh nyopir gitu ya, lagi nyopir gitu ya, saya bisa ngomong sendiri seolah-olah saya ngomong dengan banyak hal, banyak orang. Tetapi yang saya omongin itu firman. Itu dulu awalnya saya belajar begitu ya, Bu Anggoro dan teman-teman yang mau dipakai dan juga kalian yang di lapas ya, keluar dari tempat ini belajar ngobrol sama pohon-pohon. Kalau kamu lagi disuruh bersih-bersih rumput itu toh, ya kan? Disuruh ngepel itu, ngobrol sama lantai. Dengar firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kamu sambil ngepel, kamu omongi lantai-lantai itu. Iya toh? Kamu sambil potong rumput, kamu kasih omong tuh rumput-rumput dengan firman Tuhan, seolah-olah kamu sedang khotbah. Nah itu sebetulnya itu kan kamu sedang berbicara firman untuk dirimu sendiri. Paham ya? Pikiranmu jangan kamu biarkan melalang buana kemana-mana. Ora jelas pikirannya, ya toh? Ya, ujung-ujungnya yang keluar dari mulutmu bukan firman. Nah, sekarang poin penting yang hari ini kita harus pelajari adalah seperti Iska itu memanggil Yakub, mendekatlah. Iska itu kan ayahnya Yakub dan Esau ya. Seperti Iska memanggil Yakub, mendekatlah. Kita juga sudah dipanggil oleh Bapa di surga. Sini nak, mendekatlah kepadaku. Tapi kamu harus mengenakan pakaian kakak sulungmu,
darah Yesus, firman Tuhan. Bu, kenapa sih kebenaran itu kok firman? Iya, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Kalau kamu baca di Wahyu 19, Yesus Kristus itu firman. Nah, itu gampang loh. Jadi seluruh hidupmu setiap hari sambil mandi, katakanlah, oh ya saya dari KKS nanti akan kirim alat-alat mandi ya. Ya, ini terima kasih kepada teman-teman di KKS yang ini, tapi Bu mungkin belum hari ini nyampe ya, masih OTW pengiriman. Jadi untuk kebaktian hari ini dari KKS akan kirim alat-alat mandi. Sambil kalian mandi bersihkan. Thank you ya Bapak. Darah putramu yang tunggal sudah membersihkan dosa dan pelanggaranku, juga kutuk atas hidupku, sehingga anak-anakku tidak akan mengalami apa yang saya alami. Kutuk loh. Kamu tahu kutuk? Kutuk itu adalah sesuatu yang berulang. Misalnya ayahnya di penjara, nanti anak-anak juga di penjara. Misalnya ayahnya itu sakit kanker, anak-anaknya sakit kanker. Ayahnya diabetes, anak-anaknya sakit diabetes. Itu kutuk. Waktu engkau mandi, engkau berkata, kutuk atas hidupku sudah selesai Bapa di surga. Thank you ya Bapa. Darah putramu yang kudus membersihkan aku dari semua kutuk dan tuntutan iblis atas hidupku. Karena dulu perbuatanku jahat dan ada tuntutan iblis atas hidupku. Dan itu sudah kau bayar lunas di atas kayu salib lewat darah Yesus. Kutuk kejahatan itu ada yang namanya hutang darah. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menebus hutang darah kecuali darah Yesus. Dan engkau, kalian semua, saya sudah diselesaikan atas hutang darah lewat darah Yesus. Jadi kita ini keren banget. Kamu tuh anaknya Bapa, sudah dipulihkan lewat darah Yesus, dan sekarang sudah terkoneksi dengan Bapa. Engkau berhak untuk mendapatkan berkat yang dari Bapa di surga, ya. Seperti Yakub, kita ini berdosa, tukang manipulasi, tukang tipu, egois, penuh ketakutan. Tapi Efesus 2 ayat 13 berkata, Efesus 2 ayat 13 berkata, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Efesus 2 ayat 13. Ucapkan itu. Kamu yang dulu jauh karena kejahatanmu, karena dosamu, ketakutanmu, manipulasimu, egoismu, sekarang menjadi dekat oleh karena Kristus, darah Kristus, dan pakaian Kristus, yaitu kebenarannya yang sudah engkau pakai. Nah, nanti di tanggal berapa itu ya, hari Sabtu Februari hari terakhir, saya akan mengisi lagi dengan kalian di Nusa Kambangan. Poin hari ini engkau harus pelajari sungguh-sungguh, sebab nanti tanggal 25 Februari saya akan ngajar tentang ciptaan baru yang supernatural. Wow. Apa? Ciptaan baru dan supernatural. Supernatural itu apa? Musa membelah laut. Bangsa Israel jalan di tanah yang kering. Yosua nahan matahari dan bulan tidak bergerak di atas Gibeon supaya bisa melanjutkan peperangan. Gitu? Supernatural itu apa? Janda di Sarfat dikasih makan apa? Minyak yang kelimpahan buat bayar hutang. Minyaknya dari mana? Dari Tuhan. Supernatural itu apa? Elia dipelihara oleh burung gagak. Supernatural itu apa? Yesus memberi makan 5.000 orang bahkan lebih. Cuma pakai apa? 5 roti, 2 ikan. Enggak masuk akal. Kamu enggak usah pakai mikir, tinggal kamu mengenakan pakaian Kristus.
tenggelam di dalam kebenarannya, tenggelam di dalam firman-Nya. Ucapkan, renungkan, dan engkau akan terhubung dengan Bapa dan bisa untuk mendapatkan segala berkat yang memang sudah Bapa sediakan atas hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Oke, bangkit berdiri. PR buat kalian. Untuk 2 minggu lagi saya akan ngisi lagi Efesus 2 ayat 13 sampai 22. Kalian pelajari ya. Efesus 2 ayat 13 sampai 22 kalian pelajari, dan nanti kita ketemu lagi di akhir Februari. Saya akan isi lagi dengan judul ciptaan baru yang supernatural. Yuk bangkit berdiri, saya akan berdoa buatmu. Bapak, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang hari ini tersingkap. Kami mengucap syukur buat pewahyuan yang Kau berikan atas kehidupan kami. Firman yang dibukakan, firman yang diwahyukan, membuat kami mengalami semua penyediaan yang daripada-Mu. Bapak, kami mengucap syukur buat Roh Kudus yang mengajari kami, buat 7 roh Tuhan yang terus mengajari kami, supaya kami benar-benar mengalami sesuatu yang supernatural, mengalami sesuatu yang ilahi. Hari ini Tuhan, aku serahkan anak-anak-Mu di gereja ujung bumi Lapas Kembang Kuning ini Tuhan. Aku serahkan juga teman-teman yang di Zoom Tuhan. Aku serahkan dalam tangan-Mu. Dan biarlah kuasa Roh Kudus bekerja atas kami semuanya. Menyingkapkan setiap kebenaran firman Tuhan. Dan membuat kami mengalami Tuhan dan mengalami dibedakan. Mengalami pemeliharaan yang dari Bapa, mengalami hal-hal yang supernatural, mengalami hal-hal yang memang surga sudah sediakan atas kehidupan kami. Kami tidak perlu bergumul masalah ekonomi, kami tidak perlu bergumul masalah kesehatan, kami tidak perlu bergumul untuk masalah kehidupan sehari-hari. Tapi ketika kami sudah mengenakan Kristus, kami akan mengalami semua penyediaan. Bapa di surga, aku serahkan anak-anak-Mu dalam tangan-Mu. Biar berkat dari Bapa di surga turun atasmu. Diberkatilah engkau ketika engkau keluar, ketika engkau masuk. Diberkatilah apapun yang engkau kerjakan dibuat berhasil. Diberkatilah anak-anakmu, istrimu, seluruh keluargamu. Diberkatilah engkau dengan berkat terbaik dari Bapa di surga. Dan Tuhan akan memerintahkan berkat turun atasmu. Yes, berkat itu diperintahkan turun datang kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau akan diberkati menjadi kepala bukan ekor. Dan berkat itu semakin naik bukan turun. Diberkatilah engkau, apapun yang dikerjakan dibuat berhasil. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Amin.